Halo guys, kita jumpa lagi di channel ini. Oke, kita akan belajar bersama-sama lagi, belajar mengenai Microsoft Word. Dan kali ini kita akan belajar tentang tabel. Loh, kok di sini ada meja? Maksudnya apa? Tabel, jika dalam bahasa Indonesia, itu artinya meja. Iya, guru-guru. Tapi jangan diartikan dalam bahasa Indonesia. Maksud saya bukan tabel yang ini, bukan meja maksudnya. Mejanya pergi dulu ya, pergi. Nah, maksud saya tabel itu yang terdiri dari baris dan kolom seperti ini. Sini. Oke. Nah, seperti ini. Tabel yang terdiri dari baris dan kolom seperti ini. Nah, ini adalah untuk mencatat semua data yang telah kita kumpulkan dan untuk mempermudah kita untuk mengecek progres dari apa yang telah kita kerjakan, guys. Nah, seperti itu. Misalnya dalam suatu kantor, misalnya dalam kantor pemasaran mobil. Nah, ini kita misalkan akan mencatat nama-nama sales, seberapa jauh progres mereka dalam penjualan mobil, unitnya berapa, nanti akan kita catat di sini. Nah, ini akan mempermudah untuk evaluasi ke depannya, seperti itu, guys. Oke, langsung saja kita akan belajar membuat tabel mulai dari awal dan mendetail supaya kita benar-benar menguasai pembuatan tabel di Microsoft Word, guys. Oke, langsung saja check it out videonya, guys. Oke guys, kali ini kita akan membuat tabel. Baik, kita akan membuat tabel seperti contoh yang berikut ini. Nah, untuk pembuatan kita akan masuk ke menu insert. Oke, insert. Kemudian klik tabel. Nah, kalian harus menghitung nih berapa jumlah kolom yang kalian butuhkan dan berapa baris yang kalian butuhkan. Untuk belajar, kita nggak harus menyesuaikan dengan contoh terlebih dahulu. Dan kita akan membuat tabel sejumlah 7 kolom dan cukuplah 3 baris. Ini nanti akan buat belajar mendalami fungsi-fungsi dari tabel yang ada di Microsoft Word. Kita akan mengetikkan dulu, di sini ada nomor. Oke guys, kita kekurangan 1 kolom. Di sini ada, kita buat total ya seharusnya. Setelah Mei ini kita buat total. Nah, caranya begini guys, kalian bisa klik layout, insert right. Nah, nanti kalau kalian klik insert right, ini nanti akan tambahan kolomnya berada di kanannya kolom Mei. Nah, oke. Selain itu, kalian juga bisa klik kanan di bagian kolom yang terakhir. Pastikan mouse kalian berubah menjadi panah hitam seperti ini, panah hitam yang menunjuk ke bawah. Kemudian klik. Kalau sudah, klik kanan di dalam blok. Lalu di sini ada menu insert. Kalian pilih yang insert column to the right. Ya, sama aja. Dan di sini kita akan menambahkan total gitu ya. Nah, selanjutnya untuk bulan Januari sampai Mei ini adalah sama-sama dalam satu topik, yaitu penjualan unit mobil. Kita akan menggabungkan kolomnya mulai dari Januari sampai Mei. Kita gabungkan, caranya kita blok saja. Kemudian kalian lihat di menu di atas di bagian merge, di sini ada merge cell. Kalian klik merge cell. Sudah jadi, guys. Cara yang kedua, kalian bisa klik kanan, kemudian klik merge cell. Cara ketiga ada lagi guys. Setelah kalian blok, kalian tekan tombol menu pop up yang ada di keyboard kalian seperti ini. Dan perhatikan di sini bagian cut ini ada T yang di garis bawah. Kalian lihat ini ada menu yang teksnya ada garis bawahnya. Di sini delete yang bergaris bawah D. Yang di sini merge cell yang bergaris bawah M. Kalau kita menginginkan mengklik merge cell, kalian nggak harus mengklik dengan mouse. Setelah menu pop-up ini muncul, kalian bisa tekan M, huruf M ya. Langsung tekan M. Nah, dia akan tergabung selnya. Untuk yang bagian nama sales, sama, blok saja. Yang mau digabung selnya, kemudian klik menu pop-up yang ada di keyboard, lalu tekan M. Lagi, M. Lagi yang bagian total M. Nah, itu akan lebih cepat guys. Nah guys, biasanya kan di sini ada judul tabel. Nah, kita lupa belum menambahkan judul tabel. Sedangkan ini tabelnya berada di paling atas dokumen. Seharusnya judul tabel itu berada di atasnya tabel. Nah, kita akan menurunkan tabel 1 enter di bawahnya. Caranya begini guys. Kalau misalkan kalian langsung seret dari sini, ini ngeblok, diseret, itu nggak akan bisa. Kita nggak bisa mengetikkan di sini. Nah, caranya ada 2 cara guys. Yang pertama, kalian menggunakan enter, tetapi kursor ini harus berada di awal kolom pertama dan baris pertama. Di sini, di sebelum huruf N. Kita langsung taruh kursornya di sini, lalu enter.
Nah, di sini kalian sudah bisa mengetikkan judulnya. Beda lagi ceritanya kalau kalian menaruh kursornya di selain di belakangnya N. Kalau misalkan kalian taruh sini kemudian enter, nah tabelnya nggak akan turun. Dia cuma berfungsi sebagai enter. Kalau misalkan ditaruh di sini lalu enter, dia yang turun adalah teksnya saja. Jadi tabelnya tidak akan turun. Untuk yang kedua, caranya adalah kalian klik layout. Di sini ada split table. Langsung klik split table. Nah, dia akan turun. Pastikan split tabel, ketika kalian mau klik split tabel, kursor kalian berada di baris pertama. Nanti beda lagi ceritanya kalau kalian taruh di baris kedua. Lalu kalian klik split tabel. Nah, yang terbelah adalah di antara kolom 1 dan kolom 2. Oke, kita lanjutkan. Kita ketikkan judul. Nah, ini kalau kita lihat untuk kepala tabelnya sudah jadi, cuma belum rapi guys. Untuk nomor, ini lebih baik kalau teksnya itu berada di tengah-tengah kolom. Coba kita buat perataan terlebih dahulu. Kita blok, kemudian di rata tengah. Ini juga di rata tengah. Ini sudah tengah, rata tengah. Cuma masalahnya belum berada di tengah-tengah baris. Untuk melakukan pemformatan itu, kalian bisa klik layout, kemudian di bagian elemen, di sini ada perataan sel. Klik saja kalau misalkan pingin rata tengah, baik baris maupun kolom berada di rata tengah, kalian klik yang di sebelah sini. Nah, untuk bagian total juga sama. Sudah berada di tengah-tengah. Ini sudah bagus guys. Nah, kita akan menambahkan lagi satu kolom di sini. Oke, untuk kolom nomor, ini nomor kan kita nggak butuh lebar ya. Kita perkecil dengan cara menggeser perbatasan antara kolom pertama dan kolom kedua. Kita geser ke kiri. Nah, seperti itu guys. Perhatikan di atas yang di sini. Ini adalah move tabel kolom. Ini sama-sama untuk memindah. Cuma perbedaannya kalau kalian klik yang di sini, bagian kolom ini akan melebar, tetapi juga akan menggeser di bagian kolom sebelah kanannya. Kalau kalian mengklik yang di bawah, tidak akan menggeser keseluruhan kolom. Oke, untuk nama sales sudah. Di sini kita akan menambahkan jenis kelamin ya. Kalian bisa klik layout, kemudian insert right. Kita akan menambahkan satu kolom di sebelah kanannya nama sales. Oke, kita sudah terbentuk di sini. Oke, seharusnya di sini ada dua kolom lagi ya. Di sini kan kita coba gabungkan dulu. Oke, di sini jenis kelamin. Dan di sebelah bawahnya nanti kan ada laki-laki dan perempuan. Kita akan membelah sel. Wow, membelah. Ada dua cara guys. Yang pertama, kalian bisa klik split cell di sini. Split cell. Ini perhatikan, kita akan membutuhkan dua kolom. Jadi yang di sini dua. Untuk barisnya tetap satu saja, tidak kita ubah. Dan klik OK. Nah, kalau misalkan kita membutuhkan 3 kolom, ya ini tinggal ditambah saja nomornya. 3 atau 4 atau 5 terserah. Kalau 3 seperti ini. Memang ada jenis kelamin 3. Laki-laki, perempuan. Satunya apa dong? Oke. Untuk cara yang kedua, kalian bisa klik desain bagian di sini. Di sini ada draw table. Klik saja. Kita akan membelahnya di sini guys. Kita gambar, klik, lalu seret ke bawah, dan lepas. Sama saja. Dan oh ya, satu lagi guys, saya praktekkan sekalian ya. Nah, di sini untuk di bagian eraser itu untuk menghapus garis yang sudah kita buat. Ini sama dengan kita melakukan operasi merge cell. Kalian klik di mana yang akan dihapus. Kalian bisa klik di bagian garis ini satu kali dan ya, dia hilang. Itu sama fungsinya dengan merge cell tadi guys. Untuk perataannya kita buat di tengah-tengah. Di sini klik. Nah, oke. Di sini kita ketikkan L dan di sini P. Oh sorry guys, harusnya di atasnya ya. Mana bagian desain, draw table, kita bagi. Nah, oke. Di sini kita bagi lagi. Oh mana? Nah, kalau misalkan kalian pakai draw table mungkin nggak bisa tepat di tengah guys. Akan lebih baik dan lebih cepat dan akurat kalau kalian membelah tabel ini menggunakan split cell yang ini tadi. Kita butuh 2 kolom dan ya sudah jadi. Biar sama-sama di tengah
Kita yang di sini kita hapus dulu. Mana Bang? Iras. Kita hapus. Nah, oke, nggak masalah. Kemudian klik layout dan split table, kita bagi menjadi 2 kolom. Ya, sudah jadi guys. Dan laki-laki dan perempuannya kita geser ke atasnya di bagian nomor, supaya kita tidak mengetikkan nomor secara manual, kita buat secara otomatis melalui home, dan di sini kita tambahkan penomoran teks ya. Nah, ini kalau sudah berwarna oranye, ini artinya penomorannya sudah berhasil guys. Tapi kenapa kok tidak muncul? Ini sebenarnya muncul, cuma masalahnya nomornya itu berada di sebelah kanan. Coba kita perlebar ya. Nah, ada di sini. Dan sedangkan kita menghendaki kolom nomor itu sempit saja karena kita tidak membutuhkan lebar. Yang lebar itu harusnya nama sales. Nah, permasalahannya ketika nomor itu kita persempit, angkanya itu bersembunyi di perbatasan kolom 1 dan kolom kedua, guys. Nah, caranya pastikan saja kalian klik di bagian kolom baris kedua, pokoknya tepat di bagian penomoran. Kita langsung menggunakan Ctrl Shift M untuk memundurkan nomor ini dan mengeluarkan dari persembunyiannya, guys. Oke, Ctrl Shift M. Sudah jadi. Oke, dia sudah keluar. Kemudian kita akan menambahkan baris. Kalian bisa klik layout, insert below. Nomor yang kedua itu otomatis terbentuk karena kita membuat penomoran otomatis. Kalian bisa klik below lagi untuk menambahkan, klik lagi sampai seberapa data yang kalian butuhkan. Untuk nama sales ini seharusnya lebih lebar. Oke, kita perlebar terlebih dahulu, diperlebar. Nah, untuk bagian jenis kelamin, L dan P-nya nggak sama, guys. Kita samakan. Kalian bisa mengaturnya secara manual, jadi menggeser garis yang di sebelah sini digeser ke kanan. Cuma ini terkadang untuk lebarnya kolom ini tidak sama, guys. Supaya sama, kita blok kolomnya terlebih dahulu. Kemudian di sini coba kalian lihat ada distribute column. Itu adalah tombol untuk membagi kolom sama rata, guys. Klik 1 kali. Nah, dia sudah sama rata. Di bagian Januari, Februari, Maret, April, di bagian bulan coba kita buat sama. Sorry guys. Ini kayaknya terlalu lebar ya. Kita perkecil lagi dah. Kita perkecil lagi di bagian ini, kita buat di tengah. Kalian juga bisa melakukannya dengan klik kanan di bagian kolom. Lalu di sini ada cell element, ada element center. Oke. Dan di unit penjualan mobil di kolom ini, kita bisa klik yang di sini untuk menengahkan. Oh ya guys, untuk nama sales ini terkadang kan namanya itu panjang. Nah, untuk kita buat perlebar lagi, kita klik di sini aja supaya kolom yang jenis kelamin di sini tidak berubah. Kita klik yang di atas. Nah, oke, seperti itu. Lah, bagian total keluar dari margin, guys. Oke, nggak masalah, guys. Kita kembalikan yang di sini. Kita geser ke kiri. Tinggal sedikit lagi, kita geser. Pokoknya sesuaikan, diatur saja. Nah, oke, sudah. Untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, kita buat kolomnya sama rata lagi. Nah, untuk yang L dan P kita samakan lagi kolomnya. Nah, mungkin kalian akan menemui masalah seperti ini. Februari ini kan panjang. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan ini kita perlebar, otomatis nanti kolomnya tidak sama, guys. Nah, jangan kita membutuhkan kolom ini sama, tetapi tulisannya tidak turun. Gimana caranya? Oke, kita akan merubah di bagian indentasi di sini. Klik seret ke kanan. Kalian tekan Alt, dan kalian bisa menggeser sedikit demi sedikit. Nah, untuk yang sebelah kiri, left indent, kita geser ke kiri supaya Februari ini berada di tengah-tengah kolom. Nah, oke guys, kita sudah mempunyai tabel yang sudah rapi. Oke, untuk yang sebelah kiri mungkin kita bisa rapikan lagi ya. Geser ke kanan. Oke, untuk namanya kita geser sedikit biar tepat, margin kanan kiri sudah tepat. Nah, untuk kepala tabel kita sudah buat, sudah rapi. Kita tinggal mengisi datanya, guys. Nah, untuk mengisi data akan saya buat di video selanjutnya karena kita akan membahas lebih lanjut tentang pengisian data, karena di situ nanti akan kita bahas tentang cara mensortir data, terus kemudian kita akan menjumlahkan secara otomatis data yang sudah kita inputkan, dan juga akan memformat tabel ini menjadi lebih cantik, guys. Kita cukupkan di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan menjawab dan belajar bersama-sama untuk menambah wawasan kita bersama, guys. Oke, terima kasih. See you at the next video. Bye-bye.